Seni tradisi Bali yang berakar kuat, penting terus dirawat. Para pengusung budaya, terlebih para seniman, tentu memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan melestarikannya. Di sisi lain, dengan akar seni tradisi yang kuat, seniman yang berupaya mengembangkan seni modern atau kontemporer tentu akan lebih mudah menghasilkan karya-karya berkarakter atau metaksu. Salah satu seniman Bali yang berupaya terus merawat seni tradisi dan sekaligus menggeluti seni kontemporer adalah Iketut Gede Agus Adi Saputra SSN yang dalam dunia seni lebih dikenal dengan sebutan Adi Siput. Selain melakoni seni tradisi seperti tari wali, bebali, dan bali-balihan seperti bondres, Adi Siput juga mengembangkan talentanya di bidang seni kontemporer. Banyak karya tari yang telah dilahirkan. Pemirsa, seperti apa kiprah Adi Siput melakoni seni? Apa saja karya-karya tarinya? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Seniman kelahiran Banjar Manik Tawang, Desa Manukaya, Tampak Siring, Gianyar, 14 September 1988 ini, dari usia kelas 1 SD sudah belajar menari Bali. Dengan mudah menguasai tari, tak terlepas dari genetik seni yang menurun dari ayahnya Iketut Karsana yang penari, ibunya Nimade Murah yang juga penari arje, dan kakeknya Iwayan Kasub almarhum seniman berbakat. Guna mematangkan konsepsi dan keterampilan seninya, Adi Siput kemudian menjatuhkan pilihan pada Sekolah Seni Tari SMKN 3 Sukawati Gianyar setelah menamatkan SMP. Kemudian memperdalam lagi ilmu seninya di ISI Denpasar pada Prodi Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan. Tamat kuliah di ISI tahun 2010, Adi Siput berupaya lebih mematangkan diri dalam dunia kesenimanan yang telah menjadi pilihan hidupnya, sehingga kini menjadi salah satu seniman kenamaan yang berjuluk Adi Siput. Adi Siput adalah nama berkah pemberian teman-temannya saat menjadi siswa SMKN 3 Sukawati. Ternyata nama itu syarat filosofi. Titiang Adi Siput, nama Titiang Iketut Gede Agus Adi Saputra. Titiang tamat di ISI Denpasar tahun 2010. Nah, awal dari mula Titiang belajar kesenian atau berkesenian itu sejak SD. Dari kelas 1 Tiang sudah senang menari, karena sebelum-sebelumnya juga masa kecil Tiang dihabiskan mengikuti ibu yang keliling ngayah. Ibu selaku penari arje. Nama ibu Titiang Nimade Murah. Bapak Titiang juga selaku pemain bebondresan drama-dramaan ring Banyar. Nama Bapak Titiang Ketut Karsana. Nah, Tiang senang dengan menari itu dari kelas 1 SD, karena mungkin kelas 1 itu udah mulai tahu dunia belajar kayak belajar di sanggar. Nah, kebetulan dekat Tiki ada guru tari bernama Ibu Kartini. Nah, Nika di sana Tiang belajar awal mulanya belajar, terus belajar tari, dasar tari, terus yang lain sebagainya. Akhirnya sambil mengikuti ibu. Nah, ada yang memang ngajarin Tiang waktu pertama kali tari topeng itu almarhum Bapak Nyomanarke namanya. Nah, di sana Tiang mulai mengikuti terus dari kelas 1, beranjak kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, sampun aktif mengayah-ngayah di pura. Nah, dari tamat SD Tiang ke SMP. Di SMP ekstra yang pertama Tiang pilih memang ekstra tari bersama guru, salah seorang guru seniman dari Tampak Siring juga, Nika Bapak Dewa Semarbawa. Terus di setiap kegiatan kesenian tari di sekolah Tiang pasti diikutkan. Nah, mulailah Tiang
apa? Karena memang dari kecil di sini ada yang tamatan STSI yang tentunya tapi jurusan karawitan namanya Bapak Kadek Sude. Nika juga yang memberikan yang inspirasi, wah pimpinan dekat ke ASDI masuk kinten anunya. Tetapi di awal tamat yang SMP dia ada pemikiran karena bingung waktu itu memilih di sekolah umum ternyata lolos, di sekolah seni rupa juga lolos, STM juga lolos. Nah waktu nikah yang sempat kelupaan ternyata ada yang namanya kokar atau SMK tari. Nah pas dia ngecek ke SMSR, dia keliling di sana dekat, loh kok ada yang orang nari-nari gitu. Habis nikah, wah nilan sekolah tari gitu. Dia akhirnya dia nggak waktu nikah menghubungi orang tua via telepon rumahan. Kebetulan dia nggak punya telepon, dia telepon tetangga suruh ibu dia bawa ijazah. Daftarlah dia di SMK 3 dan diterima langsung tes. Padahal sudah diterima artinya sudah diterima di SMSR, diterima di SMK 1 STM waktu nikah yang pengen pilih STM. Akhirnya kan mungkin memang udah jalan hidup, dia langsung tes hari itu dan saat itu juga diterima di SMK Negeri 3 Sukawati. Dan karena memang mungkin ini kan lo masuk, itu istilahnya dikokar kan lo masuk. Kasihan juga karena ibu bawa motor tua ke Batu Bulan, dia memutuskan masuk di sana. Nah ketika proses pembelajaran di SMK, ya karena memang karena keadaan tidak ada apa-apa, mohon maaf sejujurnya dalam artian bukan menistakan Swecan Widi gitu. Ya memang keadaan ekonomi yang memaksa Tiang untuk Tiang memang punya niatan saya harus jadi orang. Nah di sana Tiang numpang hidupnya di puaya itu sambil belajar gambar-gambar orden kostum bersama Ibu Parsini namanya. Ke ibu Tiang yang luar biasa di puaya. Habis itu di Griya Banjarbucu negara gitu Tiang nginep. Nah terakhir tamat akhirnya Tiang memutuskan Tiang untuk cari beasiswa di Jogja. Cari beasiswa di Jogja dapat, tapi orang tua menyerah. Dalam artian menyerah takutnya ya walaupun dapat beasiswa tetapi ketika tidak bisa support sehari-harinya takut. Akhirnya dia memutuskan ke isi Denpasar. Sama juga keadaannya dengan bahasa orang tua bahwa orang tua sudah tidak bisa. Tapi dengan niat tulus yang dengan kuat, Tiang waktu nikah minjam uang sama almarhum yang sekarang mudah-mudahan beliau tenang, kakak Tiang dari Pujung bersama orang tuanya dari Pujung Kelon. Itu saya minjam uang untuk pendaftaran. Kebetulan karena adiknya kakak nikah Beliwayan Sujana namanya, adiknya nikah satu angkatan dengan Tiang. Tiang minjam uang di sana, kuliah lah saya di sana. Dan syukur ada program beasiswa yang mendukung di Tiang untuk melanjutkan itu untuk studi Tiang di ISI Denpasar. Jadi di awal sekolah di SMK Negeri 3 Sukawati itu sebelumnya kalau nama panggilan Tiang kan Tut D. Di kampung ini kan terkenal Tut D karena paling ketut. Nama Tiang Ketut Gede Agus Adi Saputra dan dipanggilnya Ketut D. Nah, ketika sekolah di SMK Negeri 3 itu ada 3 orang teman Tiang, itu ada Dek Cibi namanya dan ada dia dan ada lagi satu. Mereka sepakat memberikan Tiang nama Adi Siput. Tiang juga tak tahu kenapa, ya biar gampang aja manggil gitu. Artinya pangalung kan manggil gitu. Adi Siput, kadung dari sana namanya Adi Siput. Terus sampai dibikinkan filosofinya ya katanya sebenarnya ya dibikinkan Adi Siput katanya slow but sure, karena kalau kita lihat ya benar juga nika ya tepung nika pun keong kecot nika bisa di tempat yang tinggi pun bisa ada dia. Bagaimana dia prosesnya kan ternyata memang pelan tapi pasti. Nah itu filosofi hidupnya gitu. Pelan tapi pasti. Karena katanya nama kan membawa hoki. Nah setiap kalau sekarang mungkin kalau di googling ataupun apa Adi Siput itu kayaknya udah jadi merek kayaknya, artinya udah jadi oh saya ini.
Selama kuliah di ISI Denpasar, Adi Siput banyak mendapat tempaan tari kontemporer dari dosennya Inyo Mansure dan Profesor Dr. Wayan Dibie. Baginya banyak hal yang bisa diteladani dari seniman bertalenta Inyo Mansure almarhum. Karena itu untuk mengenang jasa dan kiprahnya di dunia seni, Adi Siput yang mengaku banyak terinspirasi darinya kemudian mendirikan komunitas seni bernama Surapradnya atau sekarang Suradiva. Adi Siput yang pernah mengikuti pelatihan tari India Nrityam Festival tahun 2013, 2017, dan 2019 ini juga merasa beruntung banyak punya kolega yang menginspirasi seperti Kadek Wahyudita yang pimpinan Rumah Budaya Penggak Men Mercy. Dari ketekunannya mendalami seni dan juga atas bimbingan guru-guru, kemampuan Adi Siput semakin diperhitungkan bahkan di kancah internasional. Karena itu, ia dipercaya menjadi Duta Seni Budaya Bali India dari 2011 hingga sekarang. Dalam panggung hiburan, Agus Siput dipercaya sebagai Ketua Grup Lawak Bali, MKP, Mince, Kribo, dan Peceh Bali. Dalam grup Lawak MKP, Adi Siput dikenal dengan sebutan panggung Peceh Ajus. Ia pernah pula menjadi tim produksi dalam tim kreatif Rumah Budaya Penggak Men Mercy Kesiman, tim produksi pertunjukan kriya olah kreativitas seni Kiok Singapadu, dan tim kesenian Dharma Duta Asram Gandipuri Bali. Tak hanya di bidang seni, founder Suradiva Art Dance Talent and Event Support ini juga konsen terhadap kelestarian lingkungan. Maka ia juga mendirikan Manik Tawang Kedas Gerakan Edukasi, pengelolaan sampah berbasis sumber dengan program Bank Sampah bekerjasama dengan Bank Sampah Digital Gria Luhu. Menjatuhkan pilihannya pada dunia seni, suami Ketut Karini ini pun kemudian banyak menghasilkan karya seni tari. Selain aktif menciptakan tari dan kreasi, baik tari tradisi dan kontemporer, ia juga menekuni fusion dance, etnik, yoga art dance, dan pantomim. Sejumlah garapan tari telah dihasilkan, di antaranya berjudul Angkara Pati Maya Denawa, Kalawong Kali, Silang Kali, Sutri 10, Turunkan, Tanda Tanya, Sang Angkut, Ngipi, Life is Fun, Buana Kerta, Peace, Fire and Soul, Kutim Bakau, Sri Sedana, Ibu Pertiwi, Om Nama Siwa, dan Bumi Nusantara, Spirit of Guru tahun 2013, Tribute to Inyo Mansure, karya tari Lika-Liku, Satu Rasa, Nrityam Agung, Tunggal, Ulu Teben, Delus, Melanting, Sanur Cikal Bakal Denpasar Kota Budaya, Sacak kolaborasi Saman dan Kecak untuk Sayut Meeting di Puta Arti India tahun 2016, karya Pantomim Jaga Jarak tahun 2020, karya tari Light Mantra tahun 2020, Ngamen tari online kegiatan charity untuk korban COVID-19, karya Pantomim Prokes tahun 2021, karya tari Equilibrium tahun 2021, karya pementasan tari kontemporer dengan judul The Lose of Equilibrium, Festival Seni Bali Jani 2021, karya tari kolaborasi Sumbani Sumba oleh ICCR Bali bersama koreografer Try Odis Dance India, Dr. Pompi Paul tahun 2022, karya tari kolaborasi Dasa Awatara oleh ICCR Bali bersama koreografer Try Odis Dance India, Dr. Pompi Paul tahun 2022, karya tari Hiis pada tahun 2022, Tribute to Inyo Mansure, dan sebagainya. Atas capaiannya dalam berkarya, Adi Siput banyak memperoleh penghargaan. Yang kenal sama seseorang yang memang menjadi inspirasi setelah Tiang berproses di SMK, menjadi inspirasi Tiang untuk, oh saya memang harus mengikuti beliau, namanya almarhum Pak Inyo Mansure. Tahun 2005 saya kenal beliau bersama satu proyek iklan. Nah, Niket yang kenal, akhirnya Tiang disarankan kalau tidak ke Jogja, ke ISI Denpasar, nanti ketemu sama Pak. Nah, akhirnya ketemu sama beliau, saya Tiang diajak untuk berproses, ketemu lagi bersama Profesor Wayan Dibie, diajak lagi berproses, dan ketemulah Gayung Bersambut bertemu dengan orang-orang hebat lainnya yang mematangkan diri Tiang sehingga Tiang bisa menamatkan diri di ISI Denpasar tahun 2020. Nah, walaupun mungkin sebelumnya tidak ada sedikit problematika yang terjadi di kampus kita, tapi seketika Tiang tamat, akhirnya
berani memutuskan diri bahwa saya bisa hidup berpegangan dengan apa yang sudah saya pilih, menjadi seniman. Tiang yakin karena prinsip Tiang adalah bagaimana seni itu kan belajar rasa. Belajar rasa, dan artinya ketika kita belajar merasa, kita pasti bisa merasa dan pintar merasa, bukan merasa pintar. Artinya seperti ini filosofi yang tetap yang pegang. Makanya di tahun 2012, dari 2011 Tiang intens ikut program-program pertukaran kebudayaan, mungkin dari Bali, India, di Asia juga, ke Malaysia, ke Filipina. Sudah tamat, dan tapi penempaan untuk dunia kontemporer almarhum Nyoman Sura dan Profesor Wayan Dibye yang mengarahkan. Akhirnya melalui dedikasi yang beliau sumbangsihkan ke Tiang juga merasa mempunyai kewajiban untuk mengenang beliau almarhum Nyoman Sura, dan juga guru-guru Tiang bentuklah sebuah komunitas bernama Sura Pradnya. Awalnya itu adalah diambil dari nama Inyoman Sura. Tiang karena terkendala di administrasi dan lain sebagainya, karena nama kita rubah nanti menjadi Suradipa Art Dance atau komunitas seni Suradipa. Beliau kreatif, sangat-sangat kreatif, dan beliau tidak mau dalam artian memberikan sesuatu ataupun tampilan itu yang konotasinya dalam tanda kutip uang menjadi orientasi terlebih dahulu. Tetapi beliau mengajarkan saya bagaimana keikhlasan dalam sebuah berkarya dan berkesenian. Nika yang Tiang ambil, makanya dari proses kenal dengan beliau, Tiang ditempa betul dalam artian yang memang istilahnya ya makan teja, yang misal. Tapi tetap kita berkeyakinan bahwa ketika kita sudah ikhlas dalam melakukan apapun, alam ini akan merespon. Nah, inilah buktinya dalam artian saya yang sampai di sini dengan berbagai macam proses yang sudah terjadi, terus apa yang Tiang sudah dapatkan, akhirnya Tiang bisa sumbangkan kepada desa Tiang, kepada anak-anak Tiang Riki, dan sekarang Tiang punya hampir 130 anak-anak yang belajar berkesenian dan berkreasi. Tidak hanya berkesenian, Tiang juga didik mereka untuk bagaimana menjaga lingkungan dengan program bank sampah, dan tentunya ada program-program yang lain yang harus Tiang kembangkan lagi. Nah, Nika sih yang gini menginspirasi. Selain Nika, Tiang kan juga bergelut di dunia seni pertunjukan tradisional. Yang Tiang kebetulan ada grup namanya MKP Bali, jadi dari 3 personil, ada Minja, ada Kribo dan Peceh, Tiang Pecehnya. Ya, Nika yang sedikit kiprah Tiang di kesenian. Dan kalau Bondre sih memang udah dari tahun 2007, Nika dari masa-masa kuliah, karena demen bercanda, demen pekerjaan, ikut lomba-lomba, akhirnya dapat juara, terbentuklah Bondres. Seorang Pak Suro selain kreatif, beliau kan memang gigih orangnya. Kalau talenta, berbicara bakat dan lain sebagainya, tentu base-nya adalah bakat mengkreasikan sesuatu. Itu yang beliau sangat fasih, terutama di dunia kostum. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana perpaduan warna kostum, perpaduan karakteristik kostum dan lain sebagainya. Namun dari segi kostum dan lain sebagainya, Tiang tidak terlalu concern. Yang Tiang concernkan adalah bagaimana dari bentuk gerak. Nah, selain itu juga seorang Profesor Wayan Dibye yang tentunya selalu membimbing Tiang. Tiang dulu sempat di Geo, dan sekarang Tiang melalui kesempatan ini juga sangat berterima kasih kepada kakak-kakak senior-senior yang sudah ada. Salah satu kakak Tiang dari Kebon Kuri namanya Blika Dek Wahyu Dita. Nika juga yang sangat-sangat ya, karena memang mungkin sudah diketahui Tiang orangnya satu apa adanya, dan memang sudah diketahui keadaan tidak ada apa, tapi tidak ibaratnya Tiang ke Denpasar, Tiang tidak membekal sira-sira, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika sampai di Denpasar, Tiang punya banyak saudara
Yang akhirnya ketika Tiang pulang pun saudara itu ngikut, kadang-kadang istilahnya wah datang dari mana mampir. Ya itu yang Tiang pelajari dalam hidup niki selama berproses menjadi seniman di dunia seni tentunya, karena setiap semua pemberian nama termasuk karakter di Bonres, nama Peceh Ajus nika Tiang diberikan oleh seorang tokoh budayawan yang Tiang sangat hormati, owner dari salah satu perak di Bali, UC Silver, Bapak Wayan Suteja. Kebetulan lingkungan Riki dekat rumah beliau. Dekat ceritanya, Tiang kan masih dalam proses berkesenian nih, kari ngayah-ngayah tari lepas, terus ngayah tari bersama salah satu sanggar Riki, ngayah. Beliaunya nyeletuk, Dut, nah sekali Riki berbahasa tapak siri, Dut, awak aja sing jeker terus ngidang ngigel tari jauh, tari bonre, tari baris, tari lepas. Awak aja ngelah sana bakat jak bonres dikit Tiang. Monres Tiang Pak, yang dan Pak yang jam monres kayang neng ayah di Malet, nah di Banten Banjar Malet, kayang neng ayah di Malet harus monres awak sun ngigel penglembar jauh jak payas awak apa dan di payas. Akhirnya terjadi nih kan, payas di Tiang, menbokene payas Pak, nyen ada Pak, kenten Tiang beliau. Oh yang kene Peceh Ajus nih, misi pecah soalnya kenten. Terus apa pecah Ajus Pak? Pecah Ajus tuh gini, Peceh Ajus, peceh pemuda cerdas humoris, pemuda cerdas humoris. Men Ajusnya, nah agak jarang majus, makanya selam awak kenten ya. Kenten makanya dari sana nih muncul nama Peceh Ajus. Nah, setiap orang yang memberikan Tiang hanya seperti itu pun Tiang pasti akan pegang terus. Dan Tiang sangat berjanji untuk apa yang mereka berikan dalam artian nah kadirase istilahnya jangankan materi dalam bentuk materi, suatu filosofi moral nike pun Tiang akan terus kenten keloni untuk kembangkan. Akhirnya puji syukurnya nike terima kasih ke Swecan Widi Tiang bisa sampai saat niki, dan orang-orang yang mengenal Tiang pun juga merasa bangga terhadap pencapaian Tiang. Mince Kribo. Nah Nike ada Ketut Yuliar Rawanas namanya, yang lagi satu namanya Putu Yoga Mahendra. Nike memang terbentuknya Bonres Nike dari 2008 kita lomba di salah satu perlombaan yang diadakan oleh salah satu media massa. Nike kita dapat juara 3. Pertama kali ikut lomba sebali. Habis itu terus kita mengikuti lomba-lomba, ada lomba yang dibikin oleh salah satu korporat, terus ada dibikin oleh kampus-kampus, itu kita biasa menjadi. Dan terakhir kita menjadi nominator 10 penyaji terbaik ke Bonres Bali yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan ke bulan awal tahun kemarin ini 2023. Adi Siput mengatakan seniman dan pecinta seni di Bali patut bersyukur telah diwariskan ruang berkesenian untuk merawat dan mengembangkan seni, yaitu Pesta Kesenian Bali PKB yang tahun 2023 ini menginjak usia 45 tahun. Demikian juga sejak 5 tahun lalu hadir Festival Seni Bali Jani FSBJ. Karena itu, Adi Siput berharap generasi muda memanfaatkan ruang berkesenian yang disiapkan pemerintah Bali tersebut untuk merawat seni tradisi dan mengembangkan seni modern atau seni kontemporer. Penting sebuah event ataupun festival kesenian ini tetap kita rawat, seperti luar biasanya pemikiran seorang Ida Bagus Mantre dengan bapak-bapak profesor-profesor penglingsir kita melalui PKB itu adalah merawat dan menjaga pelestarian kesenian tradisi kita. Dan salah satunya juga ada di dalam proses pengembangan itu ada Festival Seni Bali Jani yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur kita, Ibu Bunda Putri Swastini Koster, dan kebetulan Tiang juga kenal beliau sudah lama dari sebelumnya bersama Bapak almarhum Nyoman Sure.
Nah, kantong-kantong nikah kan harus kita sambut dengan baik. Kantong festival seni tradisional seperti yang di PKB melalui idenya adalah pelestarian, pengembangan seni budaya Bali, dan untuk yang inovasinya itu di seni-seni di festival seperti Bali Jani Festival Nika, kita berkewajiban untuk berinovasi. Nah, ketika ada unsur inovasinya dalam semuatan kesenian Nika, menurut Tiang akan memberikan celah ataupun jalan, ruang yang nantinya bisa kita menembus batas sekat-sekat yang mungkin kita tidak bisa kita akses. Dalam artian ketika kita mentas di ranah-ranah populis, kita kan harus ada inovasinya. Nah, seperti Nika. Sama halnya ketika kita misalnya melakukan kolaborasi, ketika kita base yang kesenian tradisional yang mungkin sudah kuat mengakar di diri kita, ketika ada belokan sedikit untuk melakukan suatu inovasi, dan kayak Nika ada karya Tony and Ronji Nika, Tiang kan tahu sedikit tentang tari Latin, caca, rumba, jive, paso dan lain sebagainya. Akhirnya di sana akan jadi satu bentukan karya yang menarik dengan perpaduan unsur-unsur tari Latin dan tari Bali. Kiprah Adi Siput dalam dunia seni mendapat apresiasi dari banyak kalangan, termasuk murid-muridnya. Salah satu muridnya, Iwayan Wahyu Sega Putra, yang anggota komunitas seni Surapradnya, sangat tertarik mendalami seni budaya Bali. Karena itu, ia bergabung di komunitas seni ini untuk belajar seni dan budaya Bali. Terlebih, pendiri komunitas ini adalah Adi Siput, seniman bertalenta seni yang mumpuni. Diharapkan ilmu yang diberikan sang guru bisa mengimbas kepada generasi muda. Ia berharap Adi Siput selalu sehat dan menginspirasi generasi muda untuk belajar seni. Saya ingin bergabung karena berawal dari saya diam di rumah itu, kan diam saya bosan gitu. Itu dengar-dengar ada patutnya di sini buka sanggar, mau ikut gabung sini ya, supaya dekat modelnya. Nah, terus jalannya yang waktu dekatlah sama patutnya, lalu disuruhlah bergabung ke sini, teruslah nemenin adiknya belajar gitu, sambil dia tuh memberikan saya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, ya bidang tari dan kontemporer. Harapan saya untuk sanggar ini semoga semakin maju dan semakin terkenal lah, dan bisa melahirkan potensi-potensi yang lebih baik. Sanggar ini siap untuk meng-up adik-adik yang ingin fokus di dunia seni, khususnya seni tari dan kontemporer. Harap saya supaya tuh anak desa itu bisa berkembang sampai keluar kota, tidak hanya di desa saja. Harap saya semoga anak desa ini bisa lah, nggak mainnya tuh nggak di dalam lingkungan sini saja. Semoga mereka bisa di luar dunia lah, kalau bisa di luar Bali itu mainnya mereka itu. Semoga semakin majulah anak-anak desa itu. Banyak prestasi, contohnya pantomin dia, pantomin juara 2 pantomin dan juara 1 gitu. Dan saya juga pernah berkat didikan beliau mendapatkan juara 2 tari jauh keras yang lomba pas di Guang Festival. Dan masih banyak lagi beliau berikan saya ilmu dan menjadi ya, saya bisa meraih juara lah. Pemirsa, demikianlah kiprah Adi Siput dalam dunia seni. Semoga selalu menginspirasi.